Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana dengan NIM 2012203881 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Ijma' sebagai dalil hukum. Yang pertama, pengertian ijma'. Ijma' secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersepakat atau bertekad bulat. Secara terminologi atau secara istilah, para ulama usul fikih mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh mujtahid atau para pakar penggali hukum untuk umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i. Definisi ini menjelaskan bahwa ijma' bukan sekedar kesepakatan biasa, melainkan keputusan bersama atau keputusan hukum yang diambil berdasarkan ijtihad para ulama. Yang kedua, masuk ke pembahasan rukun ijma'. Menurut Abi Wahab Khalaf, ijma' hanya sah jika memenuhi 4 rukun utama, yakni yang pertama adanya para mujtahid atau para pakar penggali hukum. Harus ada lebih dari satu mujtahid dalam suatu masa. Jika hanya satu atau tidak ada sama sekali, maka ijma' tidak sah. Yang kedua, kesepakatan semua mujtahid. Semua mujtahid harus setuju tanpa membedakan asal atau kelompok. Yang ketiga, pernyataan pendapat melalui ijtihad. Setiap mujtahid harus menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan, tertulis, atau melalui keputusan hukum. Yang terakhir atau yang keempat, kesepakatan mutlak tanpa penolakan. Jika ada satu saja mujtahid yang menolak, maka ijma' tidak dianggap sah meskipun mayoritasnya setuju. Kedudukan ijma'. Ijma' memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, yaitu sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ia bukan sekedar pelengkap, tetapi bukti bahwa umat Islam tetap bisa menetapkan hukum secara sah meskipun wahyu telah terputus. Hukum yang ditetapkan melalui ijma' bersifat qat'i atau pasti dan wajib diikuti. Menolak ijma' bisa dianggap sebagai penyelewengan atau pelanggaran dari ajaran Islam, karena ijma' mencerminkan kesepakatan para ulama terhadap kebenaran syariat. Dalil dari Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 115 dan hadis Nabi Muhammad SAW mendukung kedudukan ijma' sebagai bukti kebenaran kolektif yang dijaga Allah dari kesesatan. Selain itu, ijma' juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon tantangan zaman. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis ijma'. Ijma' dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Berdasarkan cara terjadinya dan tingkat kejelasan kesepakatannya. Satu, ijma' sarih atau eksplisit adalah kesepakatan yang jelas dan tegas dari semua mujtahid, baik melalui ucapan, tulisan ataupun fatwa. Jenis ijma' ini diakui sah dan mengikat oleh semua ulama karena tidak ada keraguan dalam proses kesepakatannya. Yang kedua adalah jenis ijma' sukuti atau diam. Terjadi ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya sementara yang lain diam tanpa menyatakan setuju atau menolak, dan ini dianggap sebagai tanda setuju, namun keabsahannya masih diperdebatkan oleh para ulama karena tidak ada pernyataan tegas dari semua pihak. Ke pembahasan yang terakhir yaitu syarat-syarat ijma'.
Agar sebuah kesepakatan dapat dianggap sebagai ijma yang sah dan mengikat secara syar'i, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, disepakati oleh seluruh mujtahid atau para ulama yang hidup pada masa tertentu, bukan hanya sebagian atau ulama biasa. Yang kedua, objek atau tempat kesepakatan harus berupa hukum ijtihad, yaitu persoalan yang belum dijelaskan secara qat'i atau pasti dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Yang ketiga, terjadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selama wahyu masih turun tidak ada kebutuhan akan ijma. Yang keempat, persetujuan harus dinyatakan secara jelas atau sharih melalui ucapan, fatwa atau tulisan. Jika hanya berupa diam atau sukuti, maka keabsahannya masih diperselisihkan oleh ulama. Ini adalah kesimpulan dari presentasi makalah saya, yang mana tadi kita telah membahaskan tentang kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ijma adalah dalil hukum yang ketiga atau sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma itu tersendiri artinya adalah suatu kesepakatan atau tekad yang bulat di antara para beberapa ulama dalam menggali suatu sumber hukum Islam, atau bisa kita sebut dengan seorang mujtahid dalam menggali sumber hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Namun ini merupakan bagian dari hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Demikianlah hasil pemaparan presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.